Sobat PD, apa kabar kamu hari ini? Semoga sobat sekalian selalu sehat dan tentu saja bahagia. Kali ini PD mau review film The Pope's Exorcist. Film ini adalah film Amerika tahun 2023 yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari seorang pastor, yaitu Pastor Gabriel Amorth, yang bertugas sebagai kepala bagian pengusiran setan atau eksorsis di Vatikan dari tahun 1986 sampai 2016. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita mulai cekidot. Film ini dimulai di tahun 1987, tepatnya tanggal 4 Juni di sebuah daerah bernama Tropea, Italia. Seorang pastor di daerah itu meminta bantuan Pastor Amorth untuk menyembuhkan seorang pemuda yang diduga kerasukan setan. Sebelum memulai sesi pengusiran setan, Pastor Amorth menggali informasi dari pastor setempat. Pastor setempat memberitahu Pastor Amorth bahwa keluarga sudah membawa pemuda itu ke banyak dokter, namun tidak kunjung sembuh juga. Setelah mendengar semuanya, Pastor Amorth meminta keluarga untuk ikut mendoakan selama sesi pengusiran setan tersebut. Pastor Amorth mulai melihat keadaan si pemuda. Dia diikat di tempat tidurnya. Amorth berusaha memprovokasi setan di dalam tubuh pemuda itu agar menyebutkan namanya. Namun setan tidak terpancing. Amorth mengeluarkan sebuah benda suci untuk mendeteksi setan sambil terus memprovokasi setan. Amorth memasukkan seekor babi yang sudah disiapkan. Amorth menantang setan tersebut untuk menunjukkan kekuatannya dengan berpindah dari tubuh sang pemuda ke dalam babi. Si setan yang terpancing langsung masuk ke babi. Saat setan sudah berpindah, Amorth memerintahkan untuk menembak babi tersebut. Pengusiran setan berhasil. Pemuda tersebut terbebas dari jeratan setan. 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 Juli 1987, sebuah keluarga dari Amerika melakukan perjalanan menuju Castile, Spanyol. Sang ibu bernama Julia dan 2 anaknya, Amy dan Henry. Keluarga ini mendatangi sebuah bangunan tua yang dulunya adalah gereja. Bangunan itu berdiri di tanah milik almarhum suami Julia yang meninggal 1 tahun yang lalu. Julia merenovasi bangunan itu dan hendak menjualnya. Julia lalu berkenalan dengan seorang pastor dari gereja setempat, yaitu Pastor Esquivel. Esquivel menyambut kedatangan Julia dan meminta Julia menghubunginya bila membutuhkan bantuan. Sementara itu, Henry mulai melihat-lihat keliling bangunan tua itu dan sampailah dia di area basement. Henry melihat sesuatu di balik tembok melalui sebuah lubang. Amy berkata kepada ibunya bahwa dia tidak senang berada di tempat itu. Namun Julia memohon agar Amy bersabar sampai mereka dapat merenovasi dan menjual bangunan tersebut. Julia juga meminta Amy untuk mengawasi Henry karena sudah 1 tahun sejak kecelakaan yang menyebabkan ayah mereka meninggal. Henry tidak pernah sekalipun berbicara baik kepada Amy maupun kepada sang ibu Julia. Di tempat yang berbeda di tanggal 2 Juli 1987 di Roma, Italia, Pastor Amorth menghadiri sidang etik yang dihadiri para petinggi gereja dan juga pastor dari Tropea. Amorth dianggap menyalahi aturan dalam melakukan pengusiran setan di Tropea. Dia tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan. Amorth menjelaskan bahwa dia melakukan itu semua untuk menyembuhkan pemuda di Tropea, baik secara mental maupun gaib. Ada salah seorang petinggi gereja yang tidak mempercayai hal-hal gaib dan sangat menentang praktek pengusiran setan yang dilakukan oleh Pastor Amorth. Dia mengusulkan agar divisi pengusiran setan atau eksorsis yang dikepalai oleh Pastor Amorth dibubarkan. Tentu saja Amorth menentang. Dia mengatakan bahwa yang berhak memberhentikannya adalah Paus, yaitu petinggi tertinggi gereja Katolik, karena yang menunjuk dan mengangkat dirinya adalah Sang Paus. Kembali ke bangunan tua, seorang tukang secara tidak sengaja melihat lubang yang dilihat Henry pada hari sebelumnya. Tukang yang lain menyalakan penerangan untuk menerangi, namun tiba-tiba api menyambar mereka.
Tukang yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kepala tukang langsung menghentikan proyek renovasi itu dan tidak mau melanjutkannya. Saat Julia sedang bingung, tiba-tiba Amy memanggilnya karena Henry kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Henry tiba-tiba berbicara dan mengatakan bahwa mereka semua tidak akan bisa keluar dan selamat dari tempat itu. Julia membawa Henry ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anaknya. Dokter memberitahu Julia bahwa Henry mengalami gangguan kejiwaan. Julia pun sangat sedih mendengar kondisi yang menimpa anaknya. Malam itu pun Henry yang sudah kerasukan tiba-tiba menyerang Julia dan menunjukkan pada Julia dan Amy sayatan di perutnya yang bertuliskan hate dan memerintahkan Julia untuk mendatangkan seorang pastor untuk menghadapnya. Julia langsung memanggil Pastor Esquivel untuk membantunya. Tanpa tunggu lama, Pastor Esquivel langsung masuk ke kamar menemui Henry. Baru masuk beberapa langkah, tiba-tiba tubuh Esquivel melayang terpental keluar. Henry berkata, dia menginginkan pastor yang lain. Di tempat yang berbeda, Amort menghadap Paus. Paus memberikan semangat kepada Amort untuk terus melaksanakan tugasnya. Paus juga memberikan tugas kepada Amort untuk membantu seorang anak di Spanyol, yaitu Henry. Pastor Amort langsung mempelajari kasus kerasukan pada Henry. Dia juga mengumpulkan data-data bangunan tua tempat di mana Henry, Julia, dan Amy sekarang. Bangunan tua itu dahulu adalah sebuah gereja yang bernama Gereja San Sebastian. Gereja ini menimbulkan banyak masalah sehingga ditutup oleh Vatikan. Paus juga berpesan agar Pastor Amort berhati-hati karena sang setan yang dia hadapi adalah setan yang sangat kuat. Amort langsung mendatangi bangunan tua yang dulunya adalah Gereja San Sebastian itu. Amort disambut oleh Esquivel yang merupakan salah satu penggemarnya. Esquivel memperkenalkan Amort kepada Julia dan Amy. Amort meminta izin kepada Julia untuk melihat keadaan Henry. Amort pun masuk ke kamar Henry. Sambil melihat keadaan sekeliling kamar, Amort mulai mengeluarkan benda suci dari dalam tasnya dan berdoa. Saat mendengar Amort berdoa, Henry mulai bangun. Amort memperlihatkan benda suci yang dia pegang ke hadapan Henry. Saat dia mulai menggerakkan benda suci itu, kornea mata Henry tiba-tiba berubah menjadi dua, dan itu menunjukkan ada sosok lain di dalam tubuh Henry. Amort mulai bertanya kepada setan yang memasuki Henry tentang siapa nama setan itu dan mengapa dia memasuki tubuhnya Henry. Setan tidak memberitahu namanya, namun dia senang dengan tubuh Henry maka dia merasukinya. Amort memprovokasi sang setan agar dia bisa tahu siapa setan yang dia hadapi. Namun setan yang dihadapi Amort ternyata setan yang sangat kuat. Dia langsung tahu nama Amort. Bahkan dia tahu kenangan masa lalu Pastor Amort yang selalu menghantuinya. Amort pernah menjadi tentara saat masih remaja. Saat berperang, semua teman-teman Amort meninggal di tangan musuh. Namun Amort pura-pura meninggal agar selamat. Rasa bersalah itu menghantui dirinya sampai saat ini. Dan sang setan sengaja membawa Amort mengingat mimpi buruknya dan menjadikan itu kelemahannya. Amort memberitahu Esquivel bahwa setan yang merasuki Henry adalah setan yang kuat dan mempunyai level yang tinggi karena dia bisa tahu kelemahan dan dosa seseorang di masa lalu. Amort menjelaskan pada Julia bahwa anaknya dirasuki setan yang sangat kuat dan Julia tidak bisa membawa Henry keluar dari tempat itu karena akan membahayakan nyawa Henry. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Henry adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Sementara itu, Amy mendapatkan teror dari setan. Amy mendengar suara ketukan dari tembok berulang kali. Dia juga mendapat telepon dari almarhum ayahnya yang kemudian berubah menjadi suara setan yang mengatakan bahwa mereka semua akan segera mati. Amy yang ketakutan langsung berlari menghampiri Julia dan Amort dan menceritakan yang dia alami. Pastor Amort memulai sesi pengusiran setan dengan Esquivel.
Sebelum masuk ke kamar Henry, Amorth berpesan kepada Eskibel untuk terus berdoa dan tidak terprovokasi oleh sang setan. Amorth dan Eskibel memulai sesi pengusiran setan tersebut. Mereka berdoa bersama. Setan di dalam diri Henry terus memprovokasi dan membuat Eskibel kehilangan fokusnya, dan tiba-tiba lampu pun mati. Amorth menyalakan korek api miliknya untuk menerangi ruangan. Saat dia berbalik, tiba-tiba ada sosok wanita yang dia kenal yang telah meninggal dunia. Wanita itu bernama Rosaria. Dia adalah salah seorang pasien yang ditangani oleh Amorth. Namun karena pihak gereja menganggap Rosaria mengalami gangguan mental, bukan kerasukan setan, maka kasus Rosaria dihentikan. Namun akhirnya Rosaria bunuh diri di hadapan Amorth dan Amorth tidak dapat menolongnya. Ternyata Rosaria mengalami pelecehan di dalam Vatikan dan dirahasiakan. Amorth kembali tenggelam dalam rasa bersalahnya, namun dia segera tersadar. Setan mulai memprovokasi Eskibel dan mengingatkan dia akan masa lalunya dengan seorang wanita yang pernah berhubungan dengannya bernama Adelia. Eskibel yang tidak tahan langsung mencekik Henry. Pastor Amorth menghentikan Eskibel dan mereka keluar dari kamar Henry. Eskibel menceritakan kisahnya dengan Adelia kepada Amorth dan kesalahan yang telah dibuatnya. Amorth melakukan pengampunan dosa sesuai dengan ajaran gereja Katolik kepada Eskibel. Amorth memberikan buku doa pengusiran setan kepada Eskibel dan memintanya untuk menghafalkannya. Pastor Amorth menyelidiki sebuah sumur di halaman bangunan itu. Amorth membuka penutup sumur itu. Pastor Amorth membakar sebuah tisu dan melempar ke dalam sumur untuk mengetahui apa isi sumur, namun api menyambar sampai keluar sumur. Sedangkan di dalam rumah, teror setan mulai dialami oleh Pastor Eskibel, Julia, dan Amy. Pastor Eskibel yang berjaga di depan kamar Henry masuk dan melihat keadaan Henry setelah mendengar suara Henry meminta tolong. Saat mendekati Henry dan mencoba mengecek keadaan Henry, tiba-tiba Henry menggigit kuping Eskibel dan setan terus mengancam akan membunuh mereka semua. Amy yang sedang tidur dilempar oleh makhluk tak kasat mata. Suara ketukan di dinding pun terasa makin keras dan mengejar Amy. Amy mencoba berlindung di dalam lemari, namun setan terus menyerang Amy. Di tempat berbeda, Julia yang tengah tidur tiba-tiba disekap oleh sebuah tangan dan menariknya ke dalam ranjang. Amorth dan Eskibel bergegas menolong Julia dan Amy. Amorth mendobrak pintu dan menarik Julia dari dalam tempat tidurnya. Amorth juga melepaskan Amy dari gangguan setan dengan terus berdoa. Beruntung mereka masih bisa selamat. Amorth memberitahu hasil temuannya kepada Eskibel. Dia memperlihatkan isi sumur yang penuh dengan tengkorak manusia. Amorth terus mencari tahu asal-muasal setan yang merasuki Henry. Amorth dan Eskibel turun ke basement dan menemukan lubang yang dilihat Henry dan tukang bangunan. Amorth menghancurkan dinding dan mendorong dinding yang sudah disegel oleh Vatikan. Amorth dan Eskibel menemukan ruangan yang penuh dengan tengkorak manusia. Di tengah ruangan itu, terdapat tengkorak manusia di dalam sebuah kurungan. Dari cincin yang digunakan, Amorth mengetahui bahwa tengkorak itu adalah tengkorak seorang pastor. Mereka juga menemukan sebuah pintu yang terkunci, dan kuncinya ditemukan di perut jasad pastor yang terkurung. Amorth menyimpulkan bahwa pastor itu berusaha mengurung setan setelah gagal melakukan pengusiran setan dan menelan kunci agar setan tidak dapat keluar dari tempat itu. Amorth dan Eskibel masuk ke dalam ruangan di balik terali besi yang dikunci. Lagi-lagi, mereka menemukan tengkorak manusia yang merupakan pengusir setan terhebat yang dimiliki gereja Katolik. Amorth melihat catatan yang dimiliki pengusir setan tersebut. Dari buku itu, mereka mengetahui bahwa setan yang mereka hadapi bernama Asmodeus, sang raja neraka. Paus yang membaca surat dari pastor yang merupakan saksi mata kekuatan setan yang dihadapi Amorth mulai cemas dan mengkhawatirkan Amorth sampai Paus terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Keadaan Paus pun makin memburuk. Eskibel mulai menyadari bahwa dari awal setan tersebut memang mengincar Amorth dan menginginkan tubuhnya agar setan dapat menghancurkan gereja dan Vatikan dalam wujud Amorth nantinya.
Sebelum memulai melawan setan di tubuh Henry, Amort mengaku dosa kepada Eskibel dan mohon ampun kepada Tuhan agar setan tidak memanfaatkan dosa-dosanya untuk melawan balik. Setelah bersiap, Amort, Eskibel, Julia, dan Amy mulai masuk ke dalam kamar Henry. Kedua pastor memulai sesi pengusiran setan dengan berdoa. Julia dan Amy juga berdoa bersama mereka. Setan mulai mengalihkan Amort dengan wujud rosaria. Eskibel juga tak luput dari provokasi setan yang memperlihatkan wujud Adelia. Amort menyadarkan Eskibel dan memerintahkannya untuk terus berdoa. Amort terus mengacungkan salib di tangannya ke arah Henry dan meminta setan di dalam tubuh Henry untuk keluar. Setan terus memberikan perlawanan dan Henry pun pingsan. Amort membuka tubuh Henry dan setan memberikan pesan yang tersayat di tubuh Henry bertuliskan, "God is not here." Tuhan tidak berada di sini. Setan mulai merasuki Amy. Henry kembali bangun dan menyerang Amort. Setan di dalam tubuh Henry memaksa Amort untuk mau menerimanya dan membiarkan setan itu masuk ke dalam tubuhnya. Amy yang sudah kerasukan langsung menyerang Julia. Eskibel yang berusaha menolong Julia digantung oleh setan. Amort yang tidak tahan melihat apa yang menimpa Julia, Amy, dan Eskibel juga Henry langsung memerintahkan sang setan untuk masuk ke dalam dirinya dan melepaskan yang lain. Maka setan mulai merasuki Amort. Amort yang masih setengah sadar memerintahkan Eskibel untuk membawa Julia, Amy, dan Henry untuk keluar dan meninggalkan tempat itu. Tanpa tunggu lama, Julia, Amy, dan Henry pun meninggalkan tempat itu dengan mobilnya. Amort berusaha menahan setan yang mulai menguasai jiwanya. Amort yang sangat setia pada Tuhan tidak ingin tubuhnya digunakan oleh setan, bahkan dia sampai mencoba bunuh diri, namun usahanya digagalkan oleh si setan. Amort yang sudah dikuasai setan berlari menuju ruang bawah tanah. Eskibel mengejar Amort. Eskibel juga mempercayai bahwa jiwa Amort masih ada dan mengajak Amort untuk berdoa bersamanya. Tentu saja, si setan yang menguasai tubuh Amort menentang dan melawan. Eskibel terus berdoa kepada Tuhan sambil terus mengajak Amort untuk mengucapkan doa. Eskibel juga mulai mengucapkan doa-doa untuk pengusiran setan yang telah dia hafalkan dari buku yang diberikan Pastor Amort. Tubuh Amort dan Eskibel terpental dan terjatuh. Mereka berdua mulai diserang dua makhluk yang berwujud Rosaria dan Adelia. Eskibel pun langsung menempelkan kalung suci ke dahi sosok Adelia dan sosok itu pun hancur. Pastor Amort juga menempelkan salib ke dahi sosok Rosaria dan memerintahkan agar setan pergi dengan kuasa Tuhan. Akhirnya sosok itu terpental masuk ke kobangan api. Amort dan Eskibel menyelesaikan doa pengusiran setan dan sosok itu pun menghilang disertai ledakan. Amort dan Eskibel berhasil mengalahkan si setan. Paus yang mulai sembuh dari sakitnya memanggil Amort. Amort membawa Eskibel dan memperkenalkannya kepada Paus. Amort dan Eskibel ditugaskan untuk menangani kasus-kasus lain dan mengadakan pengusiran-pengusiran setan lainnya. Inilah akhir dari film ini. Pastor Amort terus melakukan tugasnya hingga dia meninggal di Roma di tahun 2016. Oke Sobat PD, sekian dulu review film kita kali ini. Semoga Sobat PD semua terhibur. Kita berjumpa lagi di review film lainnya. See ya!